fungsinya untuk switch. Nah, sekarang kita coba IPPBX. Artinya apa? Itu adalah PBX yang berbasis IP. Ya, karena ini digunakan nantinya di jaringan komputer ya. Kemudian nanti kita akan membangun sebuah PC ya yang awalnya berupa PC biasa ya, PC-nya nanti akan menjadi sebuah IPPBX ya dengan menambahkan sebuah software yang namanya adalah Asterisk. Oke. Jadi Asterisk ini dikenal sebagai open source dari IPPBX. Oke. Apa saja yang mau dibahas ya? Yang mau dibahas adalah yang pertama adalah bagaimana cara kerja dari Asterisk, kemudian bagaimana arsitektur dari software Asterisk, komponen dasar dari IPPBX, serta konfigurasi dari Asterisk itu sendiri ya. Jadi itu yang mau dibahas nanti. Asterisk itu apa sih, cara kerjanya seperti apa sih, arsitekturnya seperti apa, sehingga bisa membuat PC yang awalnya adalah sebuah PC biasa, sekarang akan menjadi sebuah IPPBX. Oke. Kemudian yang ketiga adalah AGI atau dikenal dengan nama Asterisk Gateway Interface. Jadi AGI atau Asterisk Gateway Interface ini apa? AGI atau Asterisk Gateway Interface ini merupakan jembatan penghubung ya. Jadi Asterisk itu ibaratnya dia sebuah software ya. Nanti kita bisa membangun misalnya IVR pada PC ini tanpa memerlukan card dialogik seperti praktikum sebelumnya. Ya, jadi PC itu bisa dibangun menjadi sebuah IVR server. Ya, IVR biasanya kan butuh koneksi ke database. Nah, AGI ini nanti kita bisa manggil, ya, disambungkan dengan database MySQL. Jadi pemrogramannya pakai pemrograman Asterisk, ya, tapi dia bisa ditambahi semacam sintaks, ya, sintaksnya bisa memanggil database MySQL. Jadi jembatan penghubungnya antara MySQL-nya dengan Asterisk-nya itu si AGI ini tadi. Oke ya? Kemudian yang terakhir adalah FreePBX. Ya, jadi kita punya Asterisk, punya FreePBX. Bedanya apa, Bu? Kalau Asterisk ini sama-sama dipakai untuk membangun sebuah PBX. Ya, tapi berbasis konsol. Konsol itu artinya kalau kita program itu ngetik pakai command prompt, ngetik manual gitu ya. Kalau FreePBX ini sama-sama membuat sebuah PC juga jadi IPPBX, tapi tidak perlu ngetik, pakai GUI. Jadi tampilan. Misalnya masukkan nomor ekstensinya, Anda tinggal memasukkan 101, 102, klik next gitu. Itu kalau pakai FreePBX. Tapi kalau pakai Asterisk ya, maka nanti ada coding program. Nah, mana yang dipakai, Bu? Yang Asterisk untuk praktikumnya, biar pintar ya. Kalau FreePBX Anda tinggal klik next, 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 nggak ngerti maksudnya. Gitu ya, ini sekedar pengayaan aja. Nah, namun yang kita bahas sekarang fokusnya adalah supaya sinkron dengan praktikumnya itu adalah yang Asterisk. Ya, jadi kita sinkronkan. Nah, ini kenapa kok langsung VoIP 3, Bu? Ya, ini kan langsung VoIP 3. Kok VoIP 1 sama 2 belum? Nanti kita balik lagi menuju VoIP 1 dan 2 ini supaya sinkron dengan praktikumnya dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Kok kelewatan? Oke, kita punya sebuah ya. Oke, kita punya sebuah IPPBX server di sini ya, IPPBX server, kasarannya PABX ya. Jadi kalau kita cerita PBX kan fungsinya dia untuk melakukan apa? Switch, ya, menyambungkan ya. Jadi IPPBX server itu adalah PBX yang mensupport VoIP call. Kemudian IPPBX juga menyediakan fasilitas untuk merutakan VoIP lewat internet dan jaringan telepon. Jadi Anda bisa lihat di sini. Kita punya IPPBX. IPPBX di sini dia punya dua klien, ya nyebutnya dua klien atau dua ekstensi misalnya. Di intranetnya, intranet itu di LAN, local area network. Jadi kita bisa bangun jaringan sendiri di lab, misalnya dia punya dua klien di sini, dua ekstensi. Masing-masing dikasih nomor ini. Jadi meskipun merupakan klien dari sebuah jaringan internet ya, jaringan apa IP ya, tapi dia pakai nomor telepon ya. Di sini dia disebut sebagai IP phone. Kenapa IP phone? Karena teleponnya berbasis IP, makanya nyebutnya sebagai IP phone. Yang ini kita sebut sebagai soft phone. Ya, kenapa kok disebut sebagai soft phone? Ya, karena PC-nya dilengkapi dengan software tertentu sehingga bisa dipakai untuk melakukan komunikasi telepon. Sehingga disebutnya sebagai soft phone karena berbasis software. Berarti ada dua klien di sini ya, satunya IP phone, satunya soft phone.
gitu ya. Kemudian dari intranet ini ya, dia bisa melakukan panggilan telepon melewati IPPBX menuju ke jaringan telepon luar. Jadi contoh, saya berada di lab, saya telepon dari salah satu PC yang ada di lab, saya bisa telepon menuju ke telepon rumah atau bisa langsung menuju ke handphone. Ya, yang merutakan siapa? Yang merutakan adalah si IPPBX ini tadi. Oke. Kemudian dari intranet atau local area network yang ada di lab ya, saya bisa telepon menuju ke IP phone atau soft phone yang berada di jaringan lain. Ya, misalnya di rumah Anda buat jaringan sendiri ya, di lab kita punya jaringan sendiri, maka ini bisa telepon ke rumah. Ya, melewati sebuah jaringan internet. Jadi pakai IP publik ya, bisa telepon menuju ke ini. Yang merutakan juga si IPPBX server. Jadi ini yang dikatakan sebagai IPPBX memiliki fungsi untuk melakukan switch ya. Dalam hal ini dia mampu untuk merutakan panggilan melewati jaringan telepon maupun melewati jaringan internet. Oke, saya lanjutkan dulu. Prinsip kerja dari IPPBX. Oke, sekarang kita punya IPPBX ya. IPPBX ini terdiri dari beberapa klien, bagian yang beraster. Nah, ini kliennya, kita menyebutnya beraster itu garis putus-putus maksudnya. Oke ya. Setiap klien supaya bisa melakukan komunikasi, konsepnya adalah klien ini tadi harus terregister di IPPBX server. Ya, jadi masing-masing klien, entah itu softphone, IP phone, ya itu harus daftar dulu di IPPBX-nya. Itu konsepnya yang harus dipegang. Kemudian setiap kali melakukan panggilan ya softphone, masing-masing softphone, IP phone ini ya selalu dimonitor. Kenapa? Karena kalau softphone mau dikomunikasi dengan IP phone, maka softphone-nya masuk ke IPPBX, IPPBX-nya akan men-switch menuju ke IP phone. Artinya bahwa kalau seperti itu maka semua komunikasi. Jadi nanti kita bisa ngecek di IPPBX servernya ya siapa yang sedang melakukan komunikasi dan seterusnya. Kliennya siapa saja, di nomor IP berapa, nah itu semuanya bisa dicek di IPPBX servernya. Oke ya, saya pikir ya. Jadi prinsip kerja dari IPPBX server itu adalah sebuah IPPBX itu terdiri dari beberapa klien, kemudian kliennya supaya bisa melakukan komunikasi, maka kliennya itu harus terregister atau terdaftar di IPPBX server. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, ini adalah asterisk, logonya asterisk itu seperti ini, bintang ya. Oke. Asterisk ya, ini merupakan implementasi dari, bentar ya, sebentar. Saya ada tamu sebentar. Oh, mana tadi? Oke, sini ya. Jadi, kalian masih dengar suara saya kan ya? Dengar nggak suaranya? Dengar ya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oh, nanti saya ngomong sendiri. Nah ya, oke. Oke, saya lanjutin dulu ya. Jadi, asterisk ini merupakan implementasi dari PBX ya yang dibuat oleh Max Spencer dan Digium. Kemudian asterisk itu berasal dari simbol bintang seperti ini ya, yang artinya adalah wildcard di dalam lingkungan sistem operasi sistem DOS, Unix ya dan Linux. Jadi nanti kalau yang sebelumnya ya dia logic card itu kita operating sistemnya Windows ya, nanti kalau yang ini praktikumnya kita operating sistemnya Linux. Oke. Asterisk itu dirilis di bawah dua lisensi ya. Yang pertama adalah free software, yang kedua adalah proprietary software. Kalau free software itu gratis, jadi yang kita pakai nanti yang free software. Kalau yang proprietary itu software, proprietary software itu dia bayar ya, biasanya dipakai di perusahaan-perusahaan. Nah, cuma ya kalau kelebihannya adalah kalau proprietary software jelas dia fitur-fiturnya lebih lengkap. Nah, tapi kalau kita dipakai praktikum nanti free software aja udah cukup dipakai untuk ngoding ya. Nah, sebenarnya kalau dipakai VoIP itu tidak hanya kalau misalnya cerita lisensi free software, kita tidak hanya bisa pakai asterisk, bisa juga pakai free PBX yang saya bilang tadi, itu berbasis GUI ya. Kalau yang proprietary software bayar ya, kita bisa pakai asterisk yang berbayar atau kita bisa menggunakan perangkat-perangkatnya Cisco untuk aplikasi VoIP-nya. Itu ya. Oke. Asterisk sebenarnya didesain secara khusus untuk Linux ya. Tapi sekarang bisa dijalankan di berbagai ini. Tapi dia berjalan
paling stabil itu di Linux, sehingga nanti kita pakainya adalah di Linux, ya. Fitur-fitur Asterisk itu banyak ya, jadi begitu sebuah PC sudah Anda install dengan paket-paket Asterisk, nanti kita coba waktu praktikum langsung ya, begitu sudah Anda install di paket-paket Asterisk di rumah misalnya, di rumah Anda sendiri, misalnya ada beberapa PC, misalnya rumahnya 2 lantai ya, harus naik ke atas ya, misalnya ya, Anda bisa bangun jaringan sendiri, sebuah IPv8 ya, jadi di atas di kamar adiknya masing-masing ada PC misalnya ya, nah Anda bisa bangun jaringan sendiri ya, kalau mau nelpon adiknya bisa pakai si VoIP ini tadi, katanya kalian mending pakai WA Bu sekarang nggak bayar gitu ya. Misalnya pengen uji kesaktian ya, karena kalau misalnya pakai Asterisk Anda juga bisa desain tidak hanya dipakai untuk di rumah saja, tapi nanti misalnya kerja di kantor ya, misalnya di Pens ya, di Pens untuk yang S2 ya, itu untuk beberapa lantainya komunikasinya sudah tidak pakai PABX yang analog, tapi sudah pakai VoIP server, sehingga IP phone ya yang ada di masing-masing ruangan itu mereka pakai IP phone, mereka bisa komunikasi lewat jaringan IP, tidak lagi pakai PAB. Itu yang ada di S2, yang gedung S2 kita ya. Oke, fitur-fitur Asterisk ya. Yang pertama adalah conference calling. Conference calling itu adalah sebuah fitur Asterisk di mana beberapa user bisa berkomunikasi secara bersama-sama. Nah, ini yang dikatakan sebagai conference calling. Kemudian yang kedua adalah voicemail. Voicemail itu artinya apa? Voicemail itu artinya kita kalau telepon kita bisa meninggalkan pesan. Itu yang dikatakan sebagai voicemail. Kemudian ada ACD atau automatic call distribution. Masih ingat ya? Minggu kemarin saya sudah menyerangkan tentang ACD. Jadi kalau ACD itu tidak hanya sebuah server atau sebuah IPv6 itu melakukan distribusi panggilan saja, tapi dia bisa men-switch menuju ke ya ekstensi yang ya kan gitu ya kemarin ya. Kemudian semua proses komunikasi itu ke record. Nah, itu kalau pakai ACD. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan Asterisk. Ya. Yang terakhir adalah IVR atau Interactive Voice Response ya. Anda sudah tahu ini ya. Jadi kita dial menuju ke IPv8-nya. Nah, IPv8-nya sekaligus menjadi IVR server. Maka kita nanti dapat informasi berupa suara. Selamat datang. Ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan Asterisk. Oke. Kemudian saya lanjutkan, untuk menyambung Asterisk ke jalur telepon ya, I1 ataupun I1 ya, I1 atau I1 maksudnya apa? Ya, Asterisk ya, kayak tadi kalau kita lihat di sini, ya, jadi dari sini ini kan Asterisk ya, nyambung ke jalur telepon ya, bisa juga ya kalau jalur telepon kan satu jalur ini hanya digunakan untuk satu pelanggan gitu loh. Tapi kalau I1 ataupun T1 ya, saya refresh dikit ingatan Anda, kalau I1 dia pakai PCM 30 ya, kalau T1 pakai PCM 24. Artinya kalau kabelnya ini adalah kabel T1, maka secara bersama-sama ada 24 yang bisa melakukan komunikasi kalau dia lewat jalur ini gitu. Dan seterusnya. Ingat-ingat ya, I1 dan T1 ya. Oke. Protokol-protokol yang disupport oleh Asterisk ya, karena dia berbasis VoIP ya, jadi protokolnya itu banyak ya. Jadi ada H323, SIP, IX, MGCP ya. Nah, kita pakai yang protokol SIP ya. Jadi untuk Asterisk itu pakai protokol SIP. Nanti penjelasan materi detailnya nanti di VoIP 1 dan 2 sebenarnya ya, nanti aja. Kemudian Asterisk mensupport kodek-kodek populer. Kodek-kodek populer itu apa? Suara kita, kalau kita lewat telepon biasa, suara kita itu kan halo, itu kan sinyalnya analog. Analog lewat kabel telepon itu kan analog, begitu masuk ke sentral, sentralnya digital, dikonversi menuju ke bit-bit digital di dalam sentralnya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang sebuah jaringan VoIP atau VoIP, maka kan konsepnya kan gini ya. Jadi kan kalau kita pakai VoIP ya, kita ngomong halo, suara kita tetap analog nih ceritanya. Tapi suara kita dikirimkan lewat kabel LAN-nya tadi ya, masuk menuju ke IPv8, kan nggak mungkin analog gitu loh. Harus dirubah dalam bentuk apa? Karena ini cerita internet atau intranet ya, maka harus dirubah dalam bentuk paket gitu loh. Berarti harus ada kodek di sini. Kodek ini tujuannya adalah untuk mengkonversi suaranya menjadi digital, dari digital dikonversi menjadi paket supaya bisa dikirimkan melewati sebuah jaringan internet. Nah, itu yang dikatakan sebagai kodek. Nah, kodeknya banyak. Bentar ya.
Nah, kodeknya itu banyak ya, ADPCM, allow, MIULO, dan seterusnya ya. Jadi biasanya kalau pakai IP phone gitu loh, IP phone itu ada keterangannya di kotaknya itu biasanya dia support kodek apa saja gitu biasanya. Ya, kemudian kalau pakai softphone ya, softphone-nya itu dia kita pakai headset ya, berarti kita ada apa ya, sound card ya, istilahnya di PC itu ada sound card-nya ya. Di laptop juga ada sound card. Nah, itu support kodek tertentu gitu loh. Nah, kodek itu yang disupport oleh Asteris ini tadi. Ya, semakin banyak kodek yang disupport, maka kita ngomong halo, kita bisa kedengeran gitu. Tapi kalau asterisnya tidak support kodek yang ada di soundcard-nya, maka otomatis halo, suaranya tidak bisa diproses untuk dirubah dalam bentuk paket. Itu yang dimaksud dengan kodeknya tadi. Ingat-ingat ya, karena ini nanti kita pakai di pemrogramannya. Oke ya. Oke. Komunikasi di dalam sebuah asteris menggunakan sebuah channel ya. Channel itu apa ya? Oke. Ibaratnya gini, komunikasi dalam asteris menggunakan channel. Terdapat beberapa channel atau istilahnya jalur ya. Yang pertama adalah FXO, yang kedua adalah FXS, yang ketiga adalah SIP, yang keempat adalah AYAX, bisa juga H323 dan seterusnya. Kita mulai yang pertama dari FXO. Tolong diperhatikan di sini. Kita punya IPPBX nih. FXO ya, saya gambarkan aja ya, saya buka pin ya. Sebentar. Ya, komputer saya lagi lemot ini, nggak tahu. Oke, kita punya begini ya. Kita punya IPPBX. Ya, kita punya IPPBX ya. IPPBX ya, IPPX ya. IPPBX-nya ini kita bisa tambahkan ini dari IPPBX ini kita punya TDM card. Ya, kan kalau IPPBX itu kan berupa apa sih? Berupa PC kan ya. Berupa PC. Nah, kalau dia FXO berarti dia nyambung menuju ke jaringan telepon. Ya, kalau dia nyambung menuju ke jaringan telepon, maka harus ada konektor apa? RJ11-nya. Nah, maka ini disebut sebagai FXO channel. Ya. Kalau dari sini, ya ini kita sebut sebagai perangkatnya TDM. Kalau kemarin kan dialogik ya, kita pakai TDM. Ditaruh di salah satu slot PCI-nya dari PC. Ya. Kemudian, jadi PC ini diinstal dengan paket-paket asteris, kemudian ditambahi dengan hardware yang namanya TDM, ya konsepnya hampir sama seperti dialogik kemarin, dia ditaruh di slot PCI-nya punya konektor RJ11. Oke, dari sini ya dia masuk menuju ke kita punya PABX. Ya, masuk menuju ke PABX. Ya, nah, di PABX-nya ini dia punya pesawat telepon gini. Pesawat teleponnya PABX ya di sini ya dan seterusnya. Ini pesawat telepon. Nah, jalur ini atau channel ini ya kita sebut sebagai FXO. Ya, jadi FXO channel. Jadi kalau dilihat di sini, FXO channel itu adalah dari IPPBX-nya masuk menuju ke jaringan teleponnya. Ya, dari mana itu tadi channelnya? Ya, itu tadi yang saya bilang kita punya TDM, ya masuk ke sini ya. Kemudian kita punya yang namanya FXS channel. Berarti dia menuju ke jaringan telepon ya. Kalau FXS channel, maka dari IPPBX ya masuk ke pesawat telepon analog. Maksudnya gimana, Bu? Pesawat telepon analog itu pesawat telepon yang biasa di rumah itu ya, pesawat telepon itu. Dari sini dia langsung ke pesawat telepon. Nah, ini analog. Jelas ya bedanya ya. Jadi kalau FXO masuknya ke PABX. Kalau yang ini masuknya ke langsung pesawat telepon analog. Ada yang bingung nggak sampai sini? Bedanya antara FXO. Jadi ini kalau ini disebutnya sebagai FXO, kalau ini kita menyebutnya sebagai FXS.
Oke, jelas ya. Kalau nggak ada ini, saya pikir sebentar ya. Sebentar saya ditelepon Pak Uja ini sebentar ya. Sebentar. Bisa melakukan komunikasi menuju ke SIP channel ya. Tadi ceritanya kan protokolnya VoIP itu kan banyak. Jadi ada perangkat yang berbasis protokol IAX, ada perangkat yang berbasis protokol IAX, ada H323, ada MGCP. Nah, softphone-nya ini ya, jadi kalau misalnya Asterisk itu protokolnya pakai SIP, berarti otomatis servernya juga berbasis SIP, biasanya begitu. Oke ya, ada lagi misalnya kita pakai perangkat yang misalnya yang namanya saya kok lupa ya, ada lagi softphone lainnya itu protokolnya berbasis H323. Jadi memang beda-beda gitu loh. Nah, kalau misalnya dari IPPBX ya IPPBX-nya ya dia nyambung menuju ke perangkat yang berbasis protokol SIP, makanya disebutnya sebagai SIP channel. Kalau dia nyambung menuju ke klien yang berbasis IAX channel ya, maka dia adalah disebutnya sebagai berbasis protokolnya berbasis IAX, maka ini dikatakan sebagai apa itu namanya IAX channel. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya channel itu jalur. Jalur menuju kemana sih dia gitu. Kalau menuju ke jaringan telepon, kita menyebutnya sebagai FXO channel. Kalau nyambung menuju ke pesawat telepon analog langsung, kita menyebutnya sebagai FXS channel. Ya, kalau nyambung menuju ke perangkat berbasis SIP, kita menyebutnya sebagai SIP channel ya. Kalau nyambung menuju ke perangkat yang berbasis IAX, kita menyebutnya sebagai IAX channel. Oke ya, saya pikir jelas. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Oke, saya lanjutin dulu. Harap melek ya, sedikit-sedikit. Supaya nyambung nanti kalau praktikum ini, saya ngomong itu kan sudah familiar dengan istilahnya gitu ya. Oke, saya terusin dulu aja. Oke, arsitektur dari sebuah sistem atau software Asterisk ya, kita bisa lihat gambar yang ada di sini. Ya, jadi arsitektur dari software Asterisk secara garis besar itu ada dua. Yang pertama adalah PBX core, yang kedua adalah loadable module. Itu artinya apa? Di Asterisk itu ada apa sih? Sehingga dia bisa membuat sebuah PC itu bisa menjadi PBX yang otomatis dia mampu untuk melakukan apa yang namanya switch ya. Jadi switch dari satu panggilan menuju ke panggilan yang lain. Oke ya. Nah, jadi yang pertama adalah PBX core-nya ya. Dia memiliki kemampuan untuk melakukan switch atau switching. Ya, jadi kita bisa dengan sintak-sintaknya ya, dengan perintah-perintahnya atau codingannya, dia bisa nanti melakukan switching. Ya. Kemudian berikutnya ada application launcher ya. Jadi ini adalah fungsi-fungsi dari PBX-nya ya. Jadi dia punya kemampuan untuk melakukan fungsi PBX. Application launcher itu apa? Artinya dia bisa ditambahkan dengan berbagai aplikasi. Kemudian codec translator, jadi dia ada codec translatornya. Kemudian yang terakhir adalah ada scheduler atau I/O management, di mana dia bisa nyambung menuju ke channel yang beda-beda. Nah, tadi kan ceritanya dia bisa nyambung menuju ke FXO, bisa nyambung menuju ke FXS, ya kan? Bisa nyambung menuju ke IAX, SIP, ya. Nah, kenapa kok bisa memiliki fungsi switching application launcher? Karena dia punya loadable module. Loadable module itu artinya dia memiliki API atau application programming interface. Jadi ada program-programnya, memang ibaratnya kalau IVR ya, kalau IVR kemarin PC untuk ngangkat telepon dia punya DX ya, on hook ya, set on hook, set off hook ya. Dia dibekali oleh library atau header ya. Headernya apa? SRR lib, DXS lib yang memang bawaannya dialogik gitu loh. Sama seperti itu. Asterisk juga punya API atau Application Programming Interface yang memungkinkan dia bisa nyambung menuju ke channel yang lain, ya. Kemudian dia bisa nyambung menuju ke berbagai aplikasi, bisa dibangun berbagai aplikasi. Kemudian juga dia juga punya API atau Programming Interface untuk codec translator. Kemudian dia juga punya untuk file format ya. Jadi nanti kalau kita ngomong untuk IDF-nya misalnya bisa .wav, MP4 dan lain sebagainya, itu file formatnya. Ya. Nah, ini kalau dilihat seperti ini, ya. Jadi dia punya codec translator, ya, dia punya application launcher, PBX switching core, scheduler, dan seterusnya. Codec translator, ya, maka dia punya program, ya, API
API atau Application Programming Interface, dia bisa menerjemahkan berbagai macam kodek. Nih, jenis-jenis kodeknya. Kemudian, ya, dia Asterisk Application API. Jadi, dia bisa berbagai aplikasi. Aplikasinya apa saja? Nih, ke atas kita lihat. Mulai dari conference, ya, kemudian voicemail, dan lain sebagainya. Dia juga punya asterisk file format, ya. Jadi, ada MP3, kalau sekarang MP4, ya, .wav, ya. Kemudian punya asterisk channel API, jadi bisa nyambung ke berbagai channel, SIP, H323, ya. Channel itu artinya apa ya? Channel itu intinya dia menuju ke perangkat jenis apa gitu ya. Ada yang analog tadi menuju ke jaringan telepon dan seterusnya. Ya, jadi yang menyebabkan dia itu bisa berfungsi sebagai IPv4X sebuah PC itu karena dia memang disediakan program-program yang begitu install paket-paket asterisk, otomatis application programming interface-nya sudah disediakan bagi kita untuk menyediakan berbagai aplikasi ini tadi. Jadi ya, kurang lebihnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudah seperti yang saya omongkan tadi nih. Penjelasan saya tadi ya. Sama ya. Ini sudah ya, enak kan cepet ya, kan sudah ya. Oke, sudah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah perangkat yang kita gunakan ya. Ini kita pakai TDM 400P ya. Adalah PCI card ya yang menyediakan FXS dan FXO interface. Ayo, kalian bersuara. Kalau FXO tadi menuju kemana kata saya? Masih ingat nggak? Ini kan sudah saya terangin tadi. FXO menuju kemana Mas, Mbak? Kalau menuju ke pesawat telepon langsung, FXS apa FXO? X. Apa? Menuju ke pesawat telepon, Bu. FXO? Ke pesawat telepon? Iya. X, Bu. FXO kemana? X. FXO itu kemana? Telepon. Ini gambarnya. Menuju ke telepon. X. FXO itu ke sini, ke jaringannya. Nah, iya, menuju ke jaringan kan ini ya. Kalau iya, jangan jerat-jerit, oke. Gak apa-apa. Ini kalau FXS menuju kemana? Langsung pesawat telepon langsung ditancapin gitu. Nah, itu disebut sebagai FXS. Kalau dia harus masuk ke PABX-nya dulu, berarti kan dia jadi salah satu ekstensi dari PABX gitu loh. Nah, itu yang dikatakan sebagai FXO. Nah, sehingga ya, kalau dilihat dari gambar ini ya, kalau kita punya TDM ya, yang warna hijau ini adalah FXS. Yang warna merah ini adalah FXO-nya. Nah, ini dia menyediakan 4 channel. Nah, ini 4 channel. Jadi nanti bisa kombinasi atau bisa ada yang baru datang ini, ada yang baru masuk enggak ya? Sehingga nanti bisa kombinasi, misalnya hijau, merah, hijau, hijau. Berarti kita punya 3 FXS ya. Hijau, merah, hijau, hijau. Berarti FXS-nya ada 3, FXO-nya ada 1 gitu. Kemudian kalau letaknya hijaunya ini di depan, ya misalnya ini ngitung, nanti ada tulisannya angkanya kok. Misalnya ini 1, 2, 3, 4. Berarti channel 1 FXS, channel 2 FXO, channel 3 FXS, channel 4 dia adalah FXS. Sehingga kalau digambar ya misalnya gini. Saya punya gini ya. Laptop saya agak lembab ini. Bentar ya. Bentar ya. Oke, misalnya kita punya gambar begini ya. Maka ini ada 4 channel begini ya. Tadi kan ceritanya kata saya kan ini apa tadi kata saya, ini FXS ya tadi ya, hijau ya, kemudian ini kita punya FXO ya, terus kita punya FXS ya, terus di sini kita punya FXS. Berarti kalau kita nyambung kabelnya, ini tuh pesawat telepon, langsung pesawat telepon. Nah, nggak usah bagian dari PABX ini, sudah, ini kita bisa langsung pesawat telepon, karena FXS. Iya. Kalau FXO berarti dia nanti jadi bagian dari salah satu PABX. Jadi kita punya PABX, ekstensinya ya 101, misalnya kita punya ekstensi 102 ya. Ini punya ekstensi 103. Tapi 103 ini dipakai kasarannya sebagai tang, sebagai penyambung jalur antara PABX yang berbasis adanya. Oke ya. Oke, jadi merah, hijau, merah. Nah, apakah boleh Bu hijau semua?
Kalau hijau semua boleh nggak, Bu? Boleh. Kalau hijau semua berarti dia nyambungnya di sini, ini juga pesawat telepon gitu. FXO semua boleh, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Kalau FXO semua berarti warna merah semua. FXO gitu. Oke, coba saya kasih ini. Perhatikan baik-baik ya. Kita punya hijau, ya hijau, merah, hijau, merah. Hijau, merah, hijau, merah. Channel 1 apa, Mas, Mbak? FXS apa FXO? Halo? Putus dah suara saya ini. Halo? Dengar suara saya? Dengar. Ya udah. Dengar. Ya. Hijau, merah, hijau, merah. Channel 1 apa, Mas, Mbak? FXS apa FXO? Loh, nggak ada yang tahu? Hijau, merah, misalnya. Maka channel 1, FXS apa FXO? FXS. Channel 2, FXO. channel 2. Channel 3, XS. hijau, merah, FXS. Channel 4, channel 4 apa? Loh, nggak ada yang tahu kan? Hijau, hijau, merah. Channel 4 berarti apa? Oke, lihat gambar yang ada di sini. Saya nggak ngomong. Lihat gambar yang ada di sini nih. Sekarang, lihat gambar yang ini. Kelihatan ya slide saya. Channel 1 apa? Lihat gambar ini. Oke, channel 1. Halo? Channel 2. FXS. Channel 3. FXR. FXO. FXO. Channel 4. FXO. Ya, tahu FXO. merahnya ini di belakang. Iya, merahnya kan 2 di belakang. Hijaunya 2 di depan. Ya. Berarti kan tinggal ngitung aja. Kan urut ini. 1, 2, 3, 4. Ya sudah, ke sini channel 1. FXS channel 2, FXS channel 3. FXO channel 4, FXO. Ada yang bingung nggak sampai sini? Ya, jelas? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, TDM 400 itu biasanya bandel atau bundling kita menyebutnya ya. Nah, nyebutnya adalah TDM 400P, ya, gabungan dari FXS dan FXO. Oke. Konversi dari TDM bundling ya itu adalah TDM XYB, di mana X itu menunjukkan jumlah FXS modul, Y menunjukkan jumlah FXO modul, dan B menunjukkan bahwa dia adalah produk bundling. Jadi kalau kita beli card ini, kalau kita beli card TDM ini, kalau TDM-nya berdiri sendiri, tidak ada FXS dan FXO, maka kita menyebutnya sebagai wildcard TDM. Oke ya. Kemudian kalau sudah ada FXS dan FXO-nya, kita menyebutnya sebagai TDM B atau bundling. Oke. Oke, kita lihat sekarang. TDM 10B, perhatikan X-nya di depan 1 ya menunjukkan jumlah FXS. Di belakang menunjukkan jumlah FXO. Sehingga kalau TDM 10B artinya kita punya TDM dengan 1 FXS. Oke. Kalau kita punya TDM 01B, artinya kita punya TDM dengan 1 FXO. Sekarang saya tanya, kalau TDM 21B, berapa FXS, berapa FXO? Ayo pakai suara langsung. TDM 21B, berapa FXS, ada berapa FXS-nya 2, FXO 1. Berapa FXS-nya berapa? FXS-nya berapa? 2. FXS-nya? 2. FXS-nya 1 ya. Kan XYB. Oke ya, bisa? Ada yang masih bingung? Enggak ya? Oke, kalau nggak bingung kita lanjutin dulu. Nah, ini nanti ada beberapa yang kita lewati, enggak apa-apa, menyesuaikan praktikum hari ini aja. Oke. Konfigurasi dari IPPBX sederhana ya. Jadi ibaratnya sudut pandang kita nggak perlu nyambung ke antarnya dulu ya. Jadi
kita pakai, saya gambarkan dulu aja ya. Dan khawatir nanti praktikumnya sama kok materinya, jadi kita tidak perlu ngulang 2 kali. Oke, kita punya IPPBX1 ya, kalau dilihat di sini, maka kalau saya gambar sederhananya gini, karena kita kan belum antar ya, antarnya minggu depan aja. Buat santai aja, ini kita punya IPPBX1. Oke, kemudian berikutnya adalah dia punya 2, nah, kalau lihat di sini kita punya IP network ya, ini kita punya soft phone, kita punya IP phone, berarti dia punya 2 klien berbasis IP. Oke, jadi untuk IPPBX1 dia punya 2 klien berbasis IP, yaitu IP phone dengan nomor 102 dan soft phone dengan nomor 101. Oke, IPPBX2 dia juga punya 2 klien, yaitu soft phone nomornya 201 dan IP phone nomor 202. Tapi sudut pandang kita yang kita bahas hari ini itu adalah dia IPPBX1. Berarti IPPBX1 kalau saya lihat gambarnya dia punya 2 klien berbasis IP ya. Berarti kita punya gini ya. Oke, ini dengan internet ya. Tanya internet. Maka dia punya nomor ya. Pokoknya ini nomornya 101 yang pertama ya, benar ya? Salah tapi 101 sama nomornya adalah 102. Ya, punya 101, punya 102 klien berbasis IP. IPPBX2 juga sama, klien berbasis IP 201, 202 gitu ya. Terus habis itu, ya. Terus kita punya FXS port ya, berarti punya 1 pesawat telepon analog ya. Berarti ibaratnya kita punya TDM di sini ya. Ya, FXS-nya ya, kita punya FXS, nggak ada keterangan ya di channel berapa ini. Ya, anggap aja di 1 ya. Kita punya ini. Bisa ada yang bingung nggak? Saya ngomong FXS, saya ngomong IP ya. Jadi ibaratnya kita punya sebuah IPPBX ya. IPPBX-nya itu dia punya 2 klien yang berbasis IP ya, serta satu klien analog. Yes, ini konfigurasi yang akan kita bahas hari ini. Maksudnya untuk teorinya ya. Sudah ya, jadi tidak perlu melihat gambar yang rumit ini dulu, tidak perlu. Outgoing incoming kan belum saya terangkan, saya lewati dulu. Oke, sekarang konsepnya tadi, kalau kita berbicara tentang IPPBX, maka ada klien, ada server, atau kita kenal dengan nama ada IPPBX ya. Supaya antar kliennya mereka bisa berkomunikasi, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kliennya tadi itu harus terregister atau terdaftar di IPPBX servernya. Ya, benar ya? Nah, beberapa konfigurasi yang kita lakukan yang pertama, menentukan data account ya, yang meliputi extension dan terang yang kita gunakan. Nah, kalau kita cerita di sini, kita masih hanya punya extension, tidak punya terang. Terang itu kalau saya punya 2 IPPBX atau 2 server, antar servernya saling digabungkan. Nah, itu baru kita berbicara terang. Oke ya. Extension ya, ini adalah cara atau mekanisme untuk meregister atau mendaftarkan ekstensinya menuju ke IPPBX servernya. Ya, jadi ini menentukan data account yang meliputi extension ya, merupakan data account yang digunakan oleh extension agar terhubung dengan IPPBX ya. Extension di sini adalah sebuah nama atau nomor yang merepresentasikan user ya. Jadi extension ini nanti akan diregister pada sip.conf. Oke ya, jangan lupa bahwa yang diregister di sip.conf hanya klien yang berbasis IP. Kalau analog tidak diregister di sip.conf. Oke, Anda ingat-ingat, saya punya 2 klien berbasis IP, nah ini akan kita register di IPPBX. Oke ya. Kemudian berikutnya, menentukan dial plan. Dial plan itu adalah aturan dial. Contoh, jika 101 telepon 102, maka dia harus ngapain? Karena ada kemungkinan dia misalnya di forward. Kalau 101 telepon 102, maka yang kering adalah 103. Nah, berarti ada aturan dial yang harus dibuat.
Ini kita konfigurasikan di extensions.conf. Ya. Kemudian berikutnya setting tipe signaling ya dari FXO dan FXS. Jadi kalau kita punya FXO atau FXS maka kita harus setting di zaptel.conf. Kalau semuanya berbasis IP maka nggak perlu setting di FXO, tidak perlu setting di zaptel.conf. Demikian juga untuk Zapata. Jadi Zaptel dan Zapata itu kalau ada analognya. Di sini kita lihat ada analognya nggak ada. Karena ada maka kita butuh Zaptel dan Zapata. Kalau enggak, maka konfigurasi hanya cukup dilakukan di extensions dan extensions.conf dan sip.conf. Ya, sementara itu dulu. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi nanti kalau bikin program ya menentukan ini programnya adalah di sip.conf. Jadi kan kita ada analognya ya, ada analognya ya. Karena ada analognya, maka nanti kita perlu program di mana ini namanya extensions.conf. Ya, tetap perlu extensions.conf. Ada apa itu? Extensions.conf tetap sorry yang pertama apa tadi? sip.conf ya. SIP-nya perlu ya. Kemudian juga kita perlu program di extensions-nya perlu. Extension atau extensions nih, ini yang perlu diperhatikan nanti, sering keliru. Extensions ya. Extensions. Conf ini juga perlu. Kemudian juga perlu di Zapata. Zaptel ya, yang pertama adalah Zaptel. Conf juga perlu di, saya tulis ini ya, zapata.conf. Kenapa perlu? Karena ada analognya. Nih, kalau nggak ada analognya, maka cukup di SIP dan extension saja. Zaptel dan Zapatanya nggak perlu. Oke. Berikutnya, saya lanjutin dulu. Program yang pertama adalah menentukan port standar yang digunakan di SIP. Nah, ini program pertama yang harus saya letakkan di sip.conf. Saya copy bisa nggak ya? Ibaratnya kalau ini saya copy mau nggak? Dulu ya. Oh, mau ya. Lu banyaknya. Ya, ini adalah program pertama yang kita buat. Maksudnya apa program ini? Letaknya di sip.com. Konteksnya adalah general, ini sudah standarisasinya. Kita pilih konteksnya adalah default. Portnya adalah 5060. Jadi ini adalah port standar dari SIP. Kalau pakai H323 bukan 5060. Sama kalau kita bikin web itu loh, portnya di berapa gitu ya. Kalau pakai SIP maka dia menggunakan 5060 ya. Binary trace-nya 00 ya, jadi bisa diakses dari manapun. Video supportnya yes. Jadi nanti kalau misalnya Anda tulis no, maka dia tidak bisa video call. Jadi hanya suaranya saja. Ya, jadi ini boleh diganti yes, boleh diganti no. Dan ini diletakkan di sip.conf seperti ini tadi di sip.conf. Oke, sampai sini. Oke, sudah. Kemudian berikutnya adalah ini komputernya lagi agak lama. Oke, kita punya data akun SIP. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini saya copy. Ini saya lihat. Duhal, jam berapa ini? Baru gabung, ya Allah. Sembulah, ya wis. Ya, saya lanjutkan dulu ya, start. Nggak tahu ini kok lemot ya komputer saya. Aplikasinya. Saya etolnya saya logout aja ya, biar nggak terlalu lemotnya. Nggak tahu ini lagi banyak aplikasi kayaknya. Kalian kalau mau logout boleh ya, etolnya ya. Ini saya logout dulu. Oh, end meeting ya harusnya lupa. Nah, terus.
Oke, tolong dilihat ya. Oke. 101. Saya punya SIP. Jadi yang masuk di sini, yang diprogram di sini adalah saya punya 2 klien. Kliennya apa saja? 101, 102. Oke ya. Maka nulisnya adalah 101 ya. Nulisnya adalah 101. Type-nya adalah dikatakan sebagai friend. Kenapa type-nya friend? Maksudnya, jika 101 ingin berkomunikasi dengan yang lain, maka 101 harus masuk ke IP server dulu, baru di-switch menuju ke klien yang lain. Tidak peer-to-peer. Peer-to-peer itu maksudnya 101 langsung nyambung ke 102. Kayak konfigurasi soket itu ya, soket ada langsung 101 langsung ke 102, peer-to-peer. Enggak, tapi 101 masuk ke server dulu, dari servernya baru di-switch menuju ke 100 nomor tujuan yang diharapkan. Username-nya adalah 101, password-nya 101. Apakah harus 101? Nggak harus, Anda boleh kasih password sembarang. Host-nya adalah dynamic, artinya apa? Masing-masing klien tadi IP-nya sesuai, jadi IP-nya itu dia dinamis. Kalau statis ya sudah, Anda langsung kasih 10, 252, berapa Anda kasih. Oke ya, tidak pakai NAT ya, kemudian DTF mode, RFC scan-nya adalah standar ya, jadi menggunakan standarisasi untuk DTMF-nya. Allow sama dengan all, artinya apa? Dia support segala jenis kode. Kalau misalnya allow sama dengan Anda tulis PCM sekian atau mulau, ya maka dia hanya support untuk mulau saja. Jadi kalau ada yang telepon selain mulau, maka dia nggak bisa gitu. Makanya kita buat allow sama dengan all. Kemudian ada caller ID SIP 00 ya. Jadi kalau ada orang telepon ya dia ada tulisan SIP 00. SIP 00 itu berarti dia adalah miliknya si 101. Ini boleh diganti dengan Nina, Lila ya. Berarti kalau ada telepon, oh Nina telepon, Lila telepon, Nina itu 101 gitu. Jadi caller ID, nama yang muncul. Oke. Konteks ini komdik. Konteks ini komdik, maksudnya apa? Konteks ini adalah grup ekstensi. Contoh, saya punya begini. Ada 101, ada 102. Anda kasih di sini konteksnya komdik. Anda kasih di sini konteksnya optik misalnya. Artinya apa? Dia berada di konteks yang berbeda. Maka 101 nggak bisa telepon ke 102 karena grup ekstensinya beda. Jadi konteks itu adalah grup ekstensi. Kalau komdik ya komdik semua. Kalau nanti saya mau merubah pun nggak mau komdik kelompok 1 boleh. Kalau ini kelompok 1 misalnya ya kelompok 1, maka yang di bawahnya juga harus kelompok 1. Tujuannya supaya 101 bisa komunikasi menuju ke 102. Jelas nggak sampai sini? Jelas ya? Jadi itu yang dimaksud dengan konteks. Ya, genre invite ya dia itu no ya, sama dengan type friend yang tadi. Jadi voice-nya melalui asterisk ya, bukan peer to peer. Mailbox itu adalah 101 @komdik. 101 itu adalah nama account-nya di sini. @komdik, komdiknya adalah nama dari konteksnya. Jadi kalau misalnya di sini 102, terus di sini konteksnya adalah kelompok 1, maka di sini mailbox-nya adalah 102 kelompok 1. Oke, jadi yang perlu dibuatkan program seperti ini ya 101 dengan program ini itu adalah klien yang berbasis IP. Oke, saya tanya ke Anda, klien kita yang berbasis IP ada berapa Mas Mbak? Pakai suara di sini, di gambar ini. Klien kita ada berapa Mas Mbak? 2. Ada 2. Berarti saya dengan cara yang sama ya harus nambahkan program ini lagi, benar ya? Nambahkan program ini lagi di bawahnya. Berapa nomor yang saya tambahkan? Akunnya berapa yang saya tambahkan? 100? 102. Kalau saya punya di sini misalnya ada 4, misalnya di sini ada 103, ada 104, ya. Maka saya buat seperti ini juga ada 4. Paham ya? Saya buat 101 keterangannya ini. Berarti saya buat lagi, berikutnya adalah 102, ya kalau yang ini ya. Berarti ini 102, username-nya 102, secret-nya 102, ya. Ini SIP 01, di sini 102 @komdik. Di bawahnya lagi dengan cara yang sama untuk 103 ya, berarti akunnya 103, username-nya 103, secret-nya 103 ya, SIP 02, jadi beda caller ID-nya. Konteksnya tetap komdik, ya, mailbox-nya adalah 103 @komdik. Jadi yang ditulis di sip.conf itu adalah semua klien
yang berbasis SIP. Kok 03-nya kok 103-nya kok enggak, Bu? Loh, kan bukan berbasis IP ini. Kalau bukan berbasis IP, maka koordinatnya di tempat lain, bukan di sip.conf. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada yang bingung enggak? Jadi Bu, jelas tanya, ya? Bu. Iya, yuk. Untuk konteksnya itu misal satu PBX itu ada 2 untuk saling hubungi, apakah nambah ekstensi atau ada cara lain, Bu? Konteksnya ini ini Iya. kan grup ekstensi ya. Nah, nanti ada di praktikum selanjutnya, Mas. Jadi bagaimana cara menghubungkan antar konteks. Ya, nanti sementara gini dulu. Konteksnya harus dibuat sama dulu supaya bisa komunikasi. Nah, kalau konteksnya beda, nanti harus ada semacam invite. Nah, tapi nanti praktikum selanjutnya biar nggak bingung. Gitu ya, Mas ya. Sementara harus dibuat Ya, konteksnya Bu. sama dulu. Jadi kalau kita punya 4, konteksnya tetap harus sama semua. Kalau enggak bisa komunikasi nanti. Nelpon tapi tidak dikenali nomornya gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Sudah? Kalau sudah saya lanjutin dulu ya. Oke, biar cepat, saya juga sudah capek ini. Oke, berarti ini enggak perlu ini minggu depan tetap kita lanjutin yang ini ya. Ini terang belum? Terang juga belum, karena ini untuk antar nanti minggu depan. Oke, sekarang masuk ke aturan dial plan. Oke. Dial plan ini ya, kita punya sintaknya adalah extension, priority, application. Extension ini adalah nomor ekstensinya. Kemudian priority, prioritasnya. Kemudian application itu adalah aplikasi dial plan-nya. Oke, Anda lihat di sini. Anda punya nomor 100, yang IP tadi kan 101, 102 ya, misalnya 103, 104, maka harus dibuat 101 kayak apa, 102 kayak apa, 103 kayak apa, 104 kayak apa. Oke ya. Ini kalau ada orang telepon, ini adalah extension, satunya adalah priority, ya. Kemudian dial ini adalah application-nya. Jadi aplikasinya suruh dial gitu loh. Kalau yang di bawahnya hang up ini adalah application-nya, artinya dia disuruh hang up atau nutup. Kalau saya balik, ya, kalau saya baliknya itu gimana, Bu? Ini saya kasih prioritinya 2, yang ini prioritinya 1. Maka kalau ada orang telepon 101, masuknya ke priority 1 dulu. Kalau ada orang telepon 101, maka langsung hang up, gitu maksudnya. Ya, jadi kalau ini, karena satunya dia di atas, maka kalau ada orang telepon 101, maka dia dial. Gitu. Oke ya, jadi ini kalau saya baca gini. Yang di atas ini adalah konteksnya ya. Jadi kalau di depan tadi dia konteksnya pakai komdik ya berarti komdik yang di atas ini. Kalau kelompok 1 maka di sini juga kelompok 1. Oke? Jadi ini maksudnya kalau ada orang telepon 101 ya, maka dia akan mendial ya 101 yang merupakan ekstensi dari channel SIP ya karena berbasis protokol SIP ya. Tunggu ya selama 20 kali ya, 20 kali dering ya, kalau terlalu lama ya silakan dirubah ya, tunggu ya, jika tidak ada jawaban ya 20 detik atau 20 dering ya, dan nanti dicoba aja ya, 20 ini waktunya ya, 20 detik mestinya, kalau 20 dering terlalu lama, tunggu 20 detik, kalau misalnya terlalu, 20 detik juga lama ya, pokoknya dicoba ya nanti ya, tunggu sekian ini, kalau nggak ada jawaban dia hang up, jadi kita nyoba dial, ya, nunggu sekian lama ya sebanyak 20 tadi. Yang jelas kalau dia semakin kecil maka waktunya semakin pendek ya. Jadi kalau kita telepon tunggu sekian misalnya 5-nya detik ya. Tunggu 5 detik maka kalau dia tidak ada jawaban maka dia akan hang up. Hang up otomatis kita mendengar nada sibuk. Gitu ya. Kalau misalnya dia nunggu selama 2 kali dering sudah diangkat ya sudah berarti yang kedua ini kan tidak dikerjakan. Itu ya ceritanya ya. Nah, kalau kita punya 101 itu seperti ini. Kalau misalnya kita rubah misalnya 101 kemudian di sini diganti dengan 102. Itu artinya apa, Bu? Itu artinya bahwa kalau ada orang telepon 101, maka dia akan mendial 102 gitu loh maksudnya. Jadi yang klik adalah 102 gitu. Oke ya. Oke, berarti ini ya saya kopikan ya. Saya letakkan. Ini letaknya adalah di extensions.com. Ya, jadi kalau saya punya 103
103 ya tinggal nambahkan. Kalau saya punya 103, 104 misalnya 103 ya, maka extend ini tinggal diganti 103, dial 103, 103 2 hang up gitu ya. 104 juga gitu, saya tinggal nambahkan di sini 104 1 ya 104 ya, ini juga 104 dan seterusnya. Kalau punya 10 klien ya berarti buat dial plan-nya juga sebanyak 10 sama. Pertanyaan? Belum ya? Kalau belum saya lanjutin dulu. Terus berikutnya adalah, nah ini ya, karena kita punya analog ya, ini kan kita punya analog nih ceritanya, punya analog satu di sini, maka programnya juga tambahkan di extensions.conf-nya. Extensions.conf-nya itu gini, ini maksudnya kalau ada orang telepon 103 ya, kalau ada orang telepon 103 ya, maka dia menuju ke priority 1, maka dial zap. Zap ini maksudnya dial, zaptel maksudnya. Zaptel channel ke 1. Ya, tunggu 20-an, ya 20 detik, kalau nggak ada jawaban maka dia akan hang up. Zaptel 1 ya, dilihat di sini, kalau dia letaknya di channel 1, maka dia zapnya di sini ya 1. Kalau misalnya dia berada di channel 4, maka zapnya di sini harus dikonversi jadi 4. Jelas ya? Nah, ini tetap saya buat dia extend-nya ya. Maka di sini zapnya dia adalah 1 karena dia letaknya adalah di channel 1 gitu loh. Kalau channelnya 2 ya sudah tinggal dirubah menuju channel 2. Kalau channelnya 4 ya silakan letakkan channel 4. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Itu yang berada di programnya di extension. Saya lanjut ya, kalau nggak ada ya biar cepat. Berikutnya adalah zaptel.conf ya. Di zaptel.conf ya, ini kalau ada load zone, AU, default zone, ini kita pakai standar Australia ya. Jadi memang standarnya kalau PABX yang ada di Indonesia ya, itu Australia. Kita punya FXSKS sama dengan 2, FXUKS sama dengan 1. Ya, jadi ini kalau dibalik ya, kalau FXSKS itu berarti FXO. Kalau FXUKS berarti itu adalah FXS. Nah, kita kan nggak punya FXO kan ya. Kalau lihat dari gambar ini, kan kita hanya punya FXS. Benar nggak? Ya, sehingga programnya itu kalau dibuat di sini, ya ini saya kopikan. Ini saya kopikan di sini. Nah, ini saya hilangkan. Kok hilang? Gimana ini? Gimana ya tadi ya? Load zone-nya hilang ya. Oke. Pokoknya ada load zone ya atasnya ya. Maka ini saya del ya, ini FXUKS ini berarti kan FXS ya. FXS itu adalah letaknya adalah di channel 1, maka FXSKS sama dengan 1. FXUKS, sorry Pak, FXSKS sih, FXUKS. Oke ya, kalau ini letaknya di channel 2 ya tinggal diganti 2. Kalau letaknya di channel 4 ya tinggal diganti 4 gitu. Jadi FXUKS itu justru kalau di sini ini bisa dilihat FXUKS ini ya KS ya karena signaling ya. Kalau FXO, ya signaling untuk FXS bener ya. Kalau FXSKS berarti signaling untuk apa? FXO ya. Terus konfigurasi zapatanya tetap dikasih. Jadi kalau selama ada analognya maka kita butuh zapata dan zaptel. Oke ya, berarti ini yang saya kopikan. Ini masuk di sini. Nah ya. Jadi kalau lihat di sini, maka language N itu maksudnya dia pakai bahasa Inggris, konteksnya adalah config, menyesuaikan dengan konteks yang ada di sini ya. Use caller ID, yes, artinya ditampilkan caller ID-nya ya. Kemudian hit caller ID dan immediate ya, berarti artinya tetap dia nampilkan ya. Signalingnya FXOKS, berarti dia adalah FXS, echo cancel yes, jadi ngurangi echo ya. Kemudian grup 1, channelnya 1. Channel ini harus sesuai dengan penempatan dari zaptelnya ini tadi. Jadi kalau ini 1, maka ini juga 1. Grupnya tidak harus 1, boleh grupnya 2. Yang jelas grup antara FXS dan FXO harus berbeda. Intinya gitu.
Jadi kalau sini grupnya 2, maka nanti kalau yang FSSKS miliknya FXO grupnya harus 2, berarti kan harus beda. Sudah, berarti ini yang harus diprogram. Kalau misalnya dia, coba ya dari penjelasan saya tadi, kalau misalnya 103-nya ini tidak ada, ya ini tidak ada, maka saya adanya cuma 101, 103, 104, 102 yang berbasis IP. Coba pakai suara. Maka program saya cukup gimana? Apakah SIP, extension, Zapata, dan Zaptel, ataukah cukup SIP dan extension saja? Ayo pakai suara. Mas, Mbak? Halo? Masih ada orang? Loh, tidak ada orang. SIP Gimana? dan extension who. Ya, Zapata, Zaptelnya perlu nggak? Nggak usah. Nah, karena nggak butuh analog ya, dan jangan lupa programnya yang di sini dihapus, yang ini program ini, karena kan nggak butuh analog. Yes ya, saya pikir ya. Oke, langsung masuk ke praktikum aja sekarang. Ya, nanti teorinya kita lanjutin minggu depan. Oke, selesai. Kok ini? Mana ya? Ini ya. Oke. Jadi karena ini nanti praktikumnya belum ini ya, jadi nanti yang harus Anda buat di laporan sementara itu adalah sama seperti ini. Cepat kok ya. Laporan sementaranya paling setengah jam jadi kalian. Gambar konfigurasi untuk masing-masing kelompok sama seperti ini. Kemudian tulis programnya ya. Apakah butuh SIP, extension, Zaptel, Zapata, nah programnya ditulis urutannya seperti apa. Sudah itu aja, karena nggak bisa nganalisa. Nganalisanya kalau dilihat di sini, nganalisanya kan harus ini, trial ya. Jadi cukup itu aja. Jadi dibuat, apa tadi kata saya, lupa. Gambar konfigurasinya sama program yang dibutuhkan atau konfigurasi yang dibutuhkan pada SIP dan extensionsnya. Oke ya? Oke, kita lihat di sini. Oh iya ya Pak, sebentar. Sebentar ya, sebentar. Aduh, ya Allah. Sebentar. Bumi. Kak. Aduh, sebentar ya. Oke. Nah, oke, kita lihat konfigurasi ini, Mas, Mbak. Kita punya 6 IPPBX ya, konfigurasinya dilihat. IPPBX 1 bagiannya itu yang berraster sini loh, Mbak. Mas, Mbak. Berraster tuh bergaris putus-putus. Coba kelompok 1, kliennya IPPBX 1 berapa sama berapa? Loh, mana kelompok 1 hilang? Kalau kelompok 1 ya, ini bagian yang berraster garis putus-putus. Berarti kan IPPBX-nya banyak ini. Masing-masing kelompok mengerjakan sesuai dengan IPPBX-nya sendiri-sendiri. Oke. Kalau kelompok 1 berarti IPPBX-nya adalah IPPBX 1 ya. Berarti kliennya adalah 101 dan 102. Oke, sampai sini. Terus IPPBX 6 berarti berapa Mas, Mbak, kliennya? Lihat garis putus-putusnya. Halo? Mas, Mbak? 601, 602. Ya, kelompok 7. Kelompok 7 sakno gak ono ngene ya. Nah, kelompok 7 nanti dibuat dia adalah 701 dan 702. Cuma saya minta ditambahkan ya, contoh kayak IPPBX 1 ya. Ya, maka saya minta ada tambahan nomor 103 di channel keempat. Bukan di channel ke-1. Hal yang sama berlaku untuk kelompok ya, bentar. Ya, jadi kelompok 1 ya, kelompok 1 dicatat ya, saya tambahkan nomor 103 di channel keempat PDM-nya. Kelompok 2, 103 di channel ketiga. Kelompok 3, 103 di channel kedua. Kelompok 4, 103 di channel ke-1. Kelompok 5, ya, 103 di channel ke-4. Kelompok 6, 103 di channel ketiga.
kelompok 7, 103 di channel kedua. Jelas nggak tambahnya? Ya, berarti konfigurasinya nanti adalah di mana saja? SIP ya, extensions, Zapata dan Zaptel tetap karena ada analog. Ya, karena ada apa? Analognya. Oke, jelas ya? Jadi ini adalah sintak-sintaknya atau perintahnya sama persis seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau ini kan settingannya. Nah, ini nanti harus real ini. Kita harus nyoba. Jadi ini maksudnya kalau pakai IP phone, settingannya kayak gini, ini kita abaikan dulu. Sudah itu aja. Oke, berarti jelas ya laporan sementaranya isinya kayak gini. Isinya adalah apa ini? Gambar apa ini namanya ya? Gambar konfigurasinya sama programnya di SIP, extension, Zapata, dan Zaptel. Ada pertanyaan? Itu laporan sementaranya. Kemudian nanti Anda analisanya seperti yang saya terangkan tadi. IPPBX-nya terdiri dari berapa apa. Jadi tidak usah dilihat pertanyaan yang ada di ini di mana di sini dulu. Kan kita belum nyoba ya. Kayaknya pertanyaannya dia kan nyoba aja. Berhasil tersambung atau enggak gitu aja. Kan belum nyoba ya. Cukup ini aja. Nanti dianalisa yang ada. Ada pertanyaan enggak sampai sini atau sudah jelas? Mas, Mbak? Insya Allah jelas. Jelas ya? Oke. Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada ya Untuk selamat mengerjakan ya. Kalau ada pertanyaan boleh japri ke saya nanti ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, selamat tangan ya.